أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu banyak kenikmatan sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu. Salawat dan salam selalu Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada pengikutnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bukan ingin berceramah atau berdakwah ya, cuman sharing aja tentang self reminder. Mungkin ya itu untuk sebenarnya self reminder ini ditujukan untuk diri saya sendiri, semoga mungkin bisa ke kalian juga gitu ya. Bismillah. Ketika awal kita berangkat dari rumah menuju majlis, ketika kita memutuskan sebuah impian, kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, kita harus bisa bertahan ketika mendapat kesulitan dan melawan kemalasan. Kita jangan menyerah, tapi terus berjuang dan melangkah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita kerahkan semua kemampuan kita, pasrahkan segala ikhtiar kita kepada Allah, karena kita punya Allah yang bisa jadi, yang membimbing kita. Kita punya Allah yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Saat ini mimpi kita sama, ingin menghadiahkan sebuah mahkota untuk kedua orang tua tercinta sebagai bukti cinta kita kepada mereka. Nah, dari sini ketika kita menjadikan orang tua sebagai booster kita saat kita sedang lelah, kita pasti akan semangat lagi. Karena kita tahu, karena kita sadar bahwa tujuan di sini adalah untuk mencapai ridha Allah serta membahagiakan kedua orang tua kita. Sebagai penghafal Al-Quran, pasti kita mempunyai ayat booster, di mana ketika baca ayat itu, semangat kita akan naik kembali gitu ya. Iman kita akan tercas, semangat kita akan berkobar gitu ya. Nah, pastikan di sini semua penghafal Al-Quran pasti memiliki ayat booster gitu ya. Ayat semangat, ayat dorongan. Nah, jadiin ayat booster itu sebagai reminder buat kita. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini gitu ya? Kita tahu Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Tapi tidak semata-mata hanya ibadah, tapi kita harus meluruskan niat kita. Kita tahu dunia ini sebagai senda gurau semata. Dunia ini sebagai permainan. Di saat kita sedang bermain, kadang kita melakukan kesalahan, kadang kita melakukan dosa gitu. Al-Quran membimbing kita dalam Quran surah Al-Imran ayat 3.
Sorry. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bimbingan Allah kepada kita di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan dosa, maka Allah mengajak kita untuk segera kembali kepadanya. Al-Baqarah, Al-Imran ayat 133. Anda pada tahu semua ya. Nah, ini bisa jadiin booster buat kita di saat kita tidak tahu tujuan hidup kita itu untuk apa. Maka ayat ini bisa dijadiin booster buat kita. Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ketika kita melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, Allah mengajak kita, Allah menyuruh kita untuk bersegeralah kamu mencari taubat Allah. Bersegeralah kamu menggapai surganya. Berusahalah kamu untuk menggapai surganya. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ketika kita hidup di dunia ini untuk berlomba mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, ketika kita hidup di dunia ini untuk berlomba-lomba dalam kemaksiatan, maka kita harus sadar, Al-Quran membimbing kita. Quran Surah Al-Hadid ayat 21 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'arlis samai wal ard وعندت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Yang harus jadikan buat kita berlomba-lomba bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kebahagiaan semata di dunia ini, tapi Allah membimbing kita untuk berlomba-lomba kamu untuk mendapatkan ampunan Allah. Maka udah jelas gitu ya, Allah banyak sekali menyuruh kita, kamu itu di dunia, kamu tahu hidup di dunia itu cuma sebentar, dan Allah juga tahu gitu manusia itu tempat salah dan dosa. Maka Allah menyuruh kita untuk segera menggapai ampunan Allah, segera berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah, segera berlomba, berikhtiar, berusaha untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu memang indah, tapi jalan untuk menuju sana memang sulit. Banyak rintangan, banyak ujian yang harus kita lalui. Maka dari itu kita bersama-sama, semoga ini awal baik kita, awal kita untuk menggapai surganya dengan cara menghafal Al-Quran. Ketika Allah takdirkan kita punya kekurangan, ketika Allah takdirkan kita punya kelebihan, maka jangan dijadiin kelebihan orang lain sebagai tolak ukur kita gitu ya. Tapi jadiin kelebihan orang lain dan kekurangannya untuk saling melengkapi gitu ya. Karena ketika Allah ciptain semuanya sama, itu tidak akan terasa indah. Maka Allah ciptain kita punya kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Maka dari itu saling melengkapilah kita. Di saat yang satu melakukan kesalahan, maka yang satu mengingatkan. Kadang kita terlalu melihat kelebihan orang lain sehingga membuat kita terburuk, sehingga membuat kita terjatuh, sehingga membuat kita down. Kita tahu dalam Quran Surah Al-Kahfi disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak keturunan itu sebagai perhiasan dunia gitu ya. Maka dari itu jangan sampai kita iri akan banyaknya harta orang lain gitu ya. Meskipun kita juga boleh iri gitu ketika harta banyak itu ketika harta yang banyak itu disedekahkan gitu ya di jalan Allah, maka kita juga gak apa-apa kalau iri ke arah sananya gitu.
Dilanjutin ayatnya. Hidup tujuan kita tuh untuk apa sih hidup di dunia ini ya? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kalau misalkan dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan wa khairun amala, sedangkan di surat Maryam wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Tetapi hanya amal kebaikan yang lebih baik pahalanya di sisi Tuhan dan lebih baik untuk dijadikan harapan gitu ya. Ketika kita sudah berbuat baik, jadiin amal baik itu sebagai harapan kita, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kalau misalkan dalam surat Maryam itu sebagai khairun maradda, amal kebaikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi hanya amal kebaikan yang dapat membuat kebahagiaan buat kita di akhirat kelak. Jadi tugas kita adalah melakukan amal kebaikan. Ketika orang menjudge kita, ketika orang tidak suka misalkan dengan perbuatan kita, selagi itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu memikirkan perkataan orang lain. Karena tujuan kita itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal yaghfiru liman yasha wa yarhamu liman yasha serta yu'ayyidu min nasrihi man yasha. Maka semoga Allah takdirin kita menjadi seseorang yang dikehendaki dalam ampunannya, yang dikehendaki dalam rahmatnya, dan dalam kebaikan segalanya. Amin. Semua manusia, semua orang punya mimpi. Kejar sesuatu yang kita impikan. Tapi jangan sampai kita lupakan bahwa yang harus kita utamakan adalah mengejar keridhaan Tuhan. Target yang kita rencanakan belum tentu berujung kebaikan. Karena skenario yang sudah ditetapkan merupakan sesuatu yang sudah disiapkan dan pasti baik menurut rencana Tuhan. Yuk kita kejar sesuatu yang penuh kepastian untuk bekal hidup di keabadian, yaitu kita kejar keridhaan Tuhan, kita kejar ampunan Tuhan, kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih kebahagiaan bukan cuma hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Agar kita bisa berkumpul dengan Sang Pencipta kebahagiaan, dengan Sang Pembawa kebahagiaan, dengan orang-orang yang membahagiakan kita. Yuk kita sama-sama berjuang, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menjaga perdamaian, saling mengesampingkan perbedaan, karena kita punya kesamaan, sama-sama menggapai ridho Tuhan. Apapun yang kita kejar sekarang, semoga selalu dalam keridhaan Tuhan, karena kita tidak ingin ada penyesalan yang berujung kekecewaan. Bukan tidak ingin membahagiakan orang tua yang sudah menantikan anaknya untuk khatam Al-Quran, karena mereka rindu perkumpulan bersama anak-anak tercinta untuk menggapai kebahagiaan. Tapi ini rencana Tuhan, kita tidak bisa mengganggu gugatnya. Selagi kita sudah ikhtiar mengusahakan, semuanya hanya bisa kita pasrahkan, karena semua rencana Tuhan akan indah pada waktu yang ditetapkan. Yuk semangat mengoptimalkan perkumpulan saat ini, sebelum suatu saat nanti perkumpulan ini menjadi sebuah rindu yang susah diobati. Karena masing-masing akan punya kesibukan sendiri.
hanya doa yang bisa kita baca, hanya doa yang bisa kita manjatkan setiap hari. Semoga ketika Allah tidak menakdirkan kita bertemu kembali, Allah pertemukan kita kembali di surganya nanti. Jangan lupa saling mencari bahwa kita pernah bersama di sini. Lelah yang selama ini kita rasakan, berusaha untuk dilelahkan supaya Allah kasih balasan pahala yang dilipat gandakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika tidak bermanfaat jangan diingat karena bisa sakit hati. Sebenarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya karena saya di sini begitu banyak kebodohannya dibanding kalian semua sehingga saya tidak pantas seharusnya untuk duduk di sini. I hope I can be forgiven. I hope I can be forgiven. Thanks for attention. Have a nice dream for all. Sebelum ditutup, bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan doa ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf sekali lagi karena takut perkataan saya tidak ada manfaatnya di kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.